Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Al-Fadli, NIM 2014030067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin saya tentang mata kuliah Pancasila dengan materi mengidentifikasi nilai Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dan yang kedua mengidentifikasi lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Terbagi atas dua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pada tubuh. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama sampai 4. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selanjutnya, alinea keempat adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pembagian dari mengidentifikasi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen itu adalah terdapat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, peralihan, dan aturan pokok tambahan. Batang tubuh berisi dengan bagian pokok, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan negara. Yang kedua, hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Selanjutnya, materi kedua adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen. Yang pertama itu adalah MPR. Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu, diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR, yaitu yang pertama itu MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Selanjutnya, yang kedua, anggota MPR memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Dan yang ketiga, mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai anggota MPR. Yang kedua, DPR. Pasca dilakukannya perubahan terhadap undang-undang, DPR semakin diperkuat keberadaannya. Kini, DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Wewenang ini sebelum amandemen dimiliki oleh Presiden. Tugas, wewenang, dan fungsi DPR setelah amandemen: yang pertama, membentuk undang-undang bersama dengan Presiden agar tercapai persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang tertentu. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Presiden. Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih Presiden lewat pemilu atau pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena
Posisi antara MPR dan Presiden kini sama tingginya. Selanjutnya, wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain: yang pertama, Hakim Agung dipilih oleh Presiden berdasarkan pengajuan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Yang ketiga, anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden. Kini Presiden hanya meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan DPD merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional. Adapun tugas dan wewenang DPD yaitu yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan, dan keagamaan. Yang kelima, BPK. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindaklanjuti oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Barulah setelah itu anggota baru diresmikan oleh Presiden. Keenam, DPA. Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, 7. MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA soalnya memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Berwenang mengadili di tingkat kasasi. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, mengajukan anggota hakim konstitusi sebanyak 3 orang. Selanjutnya yang ke-8 adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tingkat negara yang memegang kuasa kehakiman. Anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden, sedangkan calonnya diusulkan oleh MA, DPR, dan pemerintah. MK mempunyai kewenangan. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan menguasai nama calon hakim agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang, yaitu 2 orang mantan hakim, 2 orang akademis hukum, 2 orang praktisi hukum, serta dari anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 tahun. Wewenang dan tanggung jawab Komisi Yudisial: yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim MA. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perlakuan hakim. Selanjutnya yang ketiga, dengan MA bersama menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itulah hasil presentasi PowerPoint dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.